Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Nah, jadi di konten kali ini kita akan buatin satu video khusus ya, untuk sahabat-sahabat semua. Jadi kita memanfaatkan bekas media tanam ya sahabat-sahabat semua. Jadi di video yang ini ya, itu sebuah bahan bonsai sancang yang kita proses ya, itu kita repotting akarnya, itu kita ganti untuk medianya dia yang lebih kecil. Tempatnya yang lebih kecil. Nah, bekas media yang lama dia sudah padat, yang biasanya itu sahabat-sahabat semua itu buang. Itu kalau saya pribadi biasanya saya akan olah lagi untuk tanahnya ya sahabat-sahabat semua. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi media tanam yang lama itu akan kita buat kompos lagi. Jadi kita akan membuat ulang ya. Jadi untuk media tanam itu biar bisa lebih subur lagi, nanti bisa dipakai lagi ya sahabat-sahabat semua. Nah, oke. Jadi sebelum lanjut seperti biasa di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, jadi untuk komposisinya, yang pasti komposisinya yang paling pertama ya sahabat-sahabat semua, media tanam yang lama yang sudah padat di bak itu ya, yang di belakang itu. Nah, di belakang ini itu nanti akan kita uraikan lagi, kita campur dengan dengan tambahan-tambahan media ya sahabat-sahabat semua. Jadi di depan kita ini ada bekas kates itu apa, Yun? Pepaya ya. Nah, jadi ada bekas pepaya, terus ada bekas kotoran burung ya sahabat-sahabat semua. Yang kedua itu ada molase. Jadi molase itu adalah gula ya sahabat-sahabat semua, dan untuk tujuannya nanti akan kita jelasin. Nah, yang ketiga itu ada IM4. IM4 aktif ya sahabat-sahabat semua, nanti akan kita aktifkan berbarengan dengan molasenya tadi. Nah, terus yang terakhir ini yang di sebelah sini itu ada pupuk kandang ya sahabat-sahabat semua. Pupuk kandang yang benar-benar masih baru akan kita olah menjadi media yang benar-benar subur. Nah, ini harap berhati-hati. Untuk sahabat-sahabat semua, ketika menggunakan pupuk kandang seperti ini jangan sekali-kali langsung dicampur dengan media langsung ya sahabat-sahabat semua, karena pupuk kandang atau kohe kambing yang masih baru itu sifatnya masih panas ya sahabat-sahabat semua. Kalau belum difermentasi itu masih panas. Nah, oke, langsung aja ya sahabat-sahabat semua. Nah, oke, ini langsung aja ya sahabat-sahabat semua. Yang pertama kita akan siapkan molasenya atau media untuk, aduh ada rokoknya nanti kena strike juga, maaf ya. Yang kedua kita buka dulu untuk IM4 nya ya sahabat-sahabat semua, jadi bioaktivatornya. Nah, oke. Nah, untuk IM4 nya ini kita campur ke molase ya sahabat-sahabat semua. Yang pertama tujuannya biar bakteri yang ada di dalam kandungan IM4 ini itu kan kondisinya masih dorman ya, atau masih tertidur. Nah, ketika kita campur dengan molase ini dia akan aktif ya sahabat-sahabat semua. Jadi untuk perbandingannya biasanya saya kalau untuk menggunakan gelas seperti ini itu kita kasih kurang lebih sekitar 4 tutup aja lah. 3 tutup cukup sih, cuman kita kasih 4 tutup biar bener-bener maksimal sahabat-sahabat semua. Misalkan pakai 1 tutup gimana mas, nggak masalah kok sebenarnya, tergantung sahabat-sahabat semua ya pengennya seberapa. Semakin banyak itu semakin bagus ya sahabat-sahabat semua. Nah, sudah seperti ini. Oke, ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini didiamkan dulu ya sahabat-sahabat semua. Jangan langsung dikocorin dulu sambil kita kita campur media tanam ini tadi. Nah, fungsi dari pepaya ini itu untuk makanannya ya sahabat semua. Makanan untuk bakteri E4 ini kan sudah ada molasenya juga. Ini juga sebagai makanan juga ya sahabat-sahabat semua. Ketika nanti dia terfermentasi, dia pembusukannya lebih cepat. Yang pasti media kita ini yang akan kita gunakan juga dia lebih cepat jadinya.
misalkan sahabat-sahabat nggak ada ini juga nggak masalah ya sahabat-sahabat semua, bisa pakai air cucian beras juga bisa. Terus apa ya, untuk tambahannya saya pakai kotoran burung ya sahabat-sahabat semua. Kotoran burung itu daripada terbuang sia-sia, ini kita jadikan tambahan lagi. Sebenarnya bebas, yang penting untuk apa ya, untuk campurannya yang ini ya sahabat-sahabat semua. Untuk campuran paling utamanya itu yang ini. Oke, langsung aja kita campur ya sahabat-sahabat semua. Ini langsung kita campur aja. Nah, ini sebagai tambahan ya sahabat-sahabat semua. Jadi misalkan sahabat-sahabat tidak ada apa ya, pepaya atau pisang ya sahabat-sahabat semua. Misalkan sahabat-sahabat pengen nambahin dia pakai sekam bakar atau sekam mentah, itu boleh ya sahabat-sahabat semua. Atau ditambah dengan daun-daun kering yang ada di bawah pohon bambu, itu juga lebih bagus juga ya sahabat-sahabat semua. Nah, karena saya juga memanfaatkan bekas-bekas sisa dapur ya, bekas-bekas sisa dapur yang tidak dipakai lagi. Alangkah sayangnya kalau dia dibuang ya sahabat-sahabat semua. Makanya ada bekas pepaya, terus ada kotoran burung ya sahabat-sahabat semua, itu saya campur, saya aduk, kita fermentasi ulang, kita komposisi ulang. Jadi biar kompos itu dia menyatu. Untuk biasanya saya mengompos seperti ini kurang lebih sekitar 15 hari sampai 1 bulan ya sahabat-sahabat semua. Nah, setelah nanti ini nanti kita campur merata ya sahabat-sahabat semua. Kita campurkan dulu. Nah, untuk EM4-nya ini sudah kita campur ya, sudah kita diamkan. Tujuannya didiamkan seperti ini biar molase atau air gula yang dicampur dengan EM4 seperti ini, karena dia akan membangunkan kandungan-kandungan yang ada di dalam IM4-nya ya sahabat-sahabat semua. Karena IM4 yang dia masih dalam kemasan itu dia belum aktif ya sahabat-sahabat semua, itu dia masih dorman atau dia masih tertidur. Nah, caranya kita untuk mengaktifkan bioaktivator yang ada di dalam IM4 ini itu menggunakan molase atau air gula ya sahabat-sahabat semua. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kita campur seperti ini akan kita siramkan ya sahabat-sahabat semua. Kita akan siramkan merata, bisa menggunakan sahabat-sahabat bisa pakai semprotan atau sahabat-sahabat bisa langsung kocorkan langsung bisa. Yang penting harus catatan dengan merata ya sahabat-sahabat semua. Nah, setelah sahabat-sahabat nanti sudah campurkan seperti itu dengan merata, tahap selanjutnya seperti apa Mas? Nah, bisa sahabat-sahabat tutup langsung ya dengan bekas terpal atau bekas karung goni, itu bisa ya sahabat-sahabat semua. Yang penting tertutup dengan rapat ya sahabat-sahabat semua. Itu tujuannya kenapa? Tujuannya supaya fermentasi yang terjadi di dalam kandungan IM4 tadi, terus media tadi itu terjadi dengan sempurna ya sahabat-sahabat semua. Kalau untuk dibukanya biasanya kurang lebih saya minimal ya sekitar 1 minggu. Itu pun kita cek, kalau memang kondisinya agak sedikit kering itu nanti bisa kita tambahin lagi, kita semprot dengan IM4 tadi ya sahabat-sahabat semua dengan campuran molase tadi. Nah, setelah kurang lebih sekitar 15 hari sampai 1 bulan itu akan terjadi proses fermentasi dengan sempurna ya sahabat-sahabat semua. Nah, ini setelah kita campur ya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat bisa lihat kita pakai untuk tangkarannya tadi, untuk IM4-nya kita pakai 4 tutup ya sahabat-sahabat semua. Untuk kurang atau lebihnya itu sebenarnya tergantung sahabat-sahabat semua selera ya. Semakin banyak itu semakin bagus ya sahabat-sahabat semua. Cuman untuk takarannya biasanya saya seperti ini, dalam 1 karung kompos seperti ini saya biasanya pakai itu ya 4 atau 5 ya sahabat-sahabat semua. 5 tutup botol IM4 itu sudah cukup saya rasa. Nah, setelah media itu tercampur, kita akan semprotin ya sahabat-sahabat semua. Jadi kita akan semprotin atau kita basahi dengan cairan IM4 tadi yang sudah kita diamkan kurang lebih ya sekitar 10 atau 20 menit. Nah, supaya
cairan IE4 itu dia benar-benar sudah aktif ya sahabat-sahabat semua. Nah, misalkan sahabat-sahabat ada pertanyaan lagi, misalkan mau ditambahin daun banyak Mas, atau mau ditambahin pakai bekas nasi yang sudah basi ya, yang sudah tidak termakan, itu apakah bisa Mas? Bisa. Nah, jadi tujuannya untuk nasi itu juga makanan juga ya, jadi karbohidrat yang nantinya tercampur di dalam media itu dia akan menjadi makanan untuk cairan yang ada di dalam kombinasi tadi ya, yang ada di dalam IE4 tadi atau bioaktivatornya ya sahabat-sahabat semua. Ibarat katanya tuh seperti ini. Jadi bioaktivatornya itu tuh ibarat katanya tuh orang-orang yang mau perangnya ya sahabat-sahabat semua. Nah, makanya harus kita aktifkan dulu dengan cara kita membangunkannya dengan menggunakan molase itu tadi ya sahabat-sahabat semua. Nah, setelah seperti ini, setelah dia merata semua, langsung kita tutup. Kita bisa langsung ditutup pakai terpal, bisa pakai karung, bisa dikarungi, bisa mau ditempatkan di tempat yang teduh juga bisa. Terus mau ditempatkan yang agak sedikit panas juga bisa ya sahabat-sahabat semua. Nah, tergantung sahabat-sahabat semua. Nah, oke, jadi proses demi prosesnya kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Biasanya saya jarang untuk membuang media-media yang sudah habis ganti media-media dari bahan bonsai yang sudah ganti media ya sahabat-sahabat semua. Itu tidak saya buang sama sekali. Biasanya saya kompos lagi supaya kita tidak harus buat lagi ya sahabat-sahabat semua. Jadi kita memanfaatkan bahan yang ada aja. Oke, jadi cukup sekian ya dari saya. Semoga bermanfaat. Kita berbagi pengalaman, kita sharing. Misalkan ada masukan, sahabat-sahabat bisa tulis di kolom komentar. Kita sekedar mengingatkan lagi, misalkan kurang lebih berarti ini sekitar 1,5 bulan lagi ya. 1,5 bulan lagi subscriber Bonsai Deso itu tembus sampai 10.000 subscriber. Saya akan bagikan giveaway kurang lebih sekitar 10 bahan bonsai anting putri yang saya miliki ya sahabat-sahabat semua. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.